Jejak Islam di Pulau Bangka kali ini mengulas sosok Syekh Abdurrahman Shiddiq yang mempunyai pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Pulau Bangka. Syekh Abdurrahman Shiddiq datang ke Bangka saat itu, namun ia tidak bertemu dengan ayahnya Gusti Landak atau Muhammad Afif. Karena pada saat bersamaan Syekh Abdurrahman Shiddiq ke Bangka, sedangkan Gusti Landak kembali ke Banjar atau Martapura. Saat itu di Bangka hanya ada Gusti Kacil yang juga paman Syekh Abdurrahman Shiddiq. Penyebaran agama Islam tetap berlangsung dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdurrahman Shiddiq secara keilmuan sangat menguasai, bahkan punya pengaruhnya yang luar biasa di Bangka hingga dirasakan sampai saat ini. Kehadiran Syekh Abdurrahman Shiddiq dan orang-orang Banjar saat itu membawa banyak perubahan dalam hal kegiatan keagamaan. Sekolah pesantren mulai bermunculan, sehingga untuk belajar lebih dalam tentang ajaran agama Islam tidak perlu ke Banjar. Awal abad ke-19 ya, kita mengenal tokoh Syekh Abdurrahman Shiddiq ya. Nah, beliau itu adalah ulama menyebar Islam di Bangka, berasal dari Banjar. Nah, pada tahun 1910 itu beliau bermukim di Kota Waringin ya, menyebarkan Islam di Kota Waringin, melanjutkan jejak-jejak penyebaran Islam yang telah dilakukan oleh Hulu Balang Alam Harimau Garang. Setelah sekitar 12 tahun menyebarkan agama Islam di Pulau Bangka, Syekh Abdurrahman Shiddiq pindah ke Sampat Riau. Makam Syekh Abdurrahman Shiddiq berada di Dusun Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Syekh Abdurrahman Shiddiq datang ke Bangka, Gusti Landaknya balik ke Martapura dan mendirikan Masjid Al-Karomah di sana. Nah, yang ada di sini paman beliau, Gusti Kacil tadi atau Masjid tadi. Nah, secara keilmuan beliau Syekh Abdurrahman Shiddiq lebih menguasai ya. Nah, pengaruh beliau sangat luar biasa sampai hari ini, keilmuan beliau masih kita rasakan pengaruh beliau. Saya beri contoh ya, ada satu catatan sejarah yang menarik ya. Tahun 1910 masyarakat di Kota Waringin ya, itu kan memanfaatkan sungai Kota Waringin itu di samping untuk sarana transportasi, digunakan juga untuk sarana mandi, mencuci. Nah, jadi pada berok atau muka sungai yang menghadap ke kampung Kota Waringin itu banyak sekali buayanya, sehingga mengganggu orang-orang Kota Waringin yang mau mandi, mencuci ataupun memanfaatkan sungai untuk kehidupan lainnya. Nah, kemudian ada juga lunas kapal Panglima Sarah yang tenggelam di situ pada abad ke-17 tadi, ketika kapalnya mengamankan Pulau Bangka dari bajak laut.
Masa hidup Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh M. Afif Al-Banjari dari tahun 1857 hingga 1939. Saat berada di Sapat Riau, ia dikenal dengan panggilan Tuan Guru Sapat. Ia dilahirkan oleh Safura binti Syekh Muhammad Arsad pada tahun 1875 Masehi di dalam pagar Martapura, Kalimantan Selatan. Nah, karena ngantol ya, menghalangi orang mandi, kemudian atas mufakat Syekh Abdurrahman Siddiq dengan penduduk kampung Kota Waringin, diangkatlah lunas itu. Diangkatlah lunas itu ke darat, akan tetapi kemudian buaya yang ada di sungai Kota Waringin itu ngamuk, sehingga orang tidak bisa mandi, mencuci, ataupun tidak berani turun ke sungai. Akhirnya lunas kapal Panglima Sarah itu dicemplungkan lagi ke berok muka sungai Kota Waringin, dan itu masih ada sampai sekarang jejaknya di samping makam dan benteng. Nah, itu pengalaman ya, dan dicatat di dalam sejarah bagaimana pendekatan ya yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman Siddiq dalam menyebarkan Islam di Pulau Bangka, dan beliau banyak sekali memiliki murid ya yang cukup terkenal, misalnya Keramat Baki ya, itu merupakan murid daripada Syekh Abdurrahman Siddiq, dan kemudian beliau kan menyebarkan Islam ke wilayah Tembilahan ya di Riau, dan kemudian beliau juga wafat di sana. Syekh Abdurrahman Siddiq datang ke Bangka itu 1898 atau 99 sampai 1912. Dia punya istri 4. Salah satunya dibentuk juga Kima Kota Waringin. Tapi turunan zuriat dia memang kebanyakan di Kota Waringin dibesarkan.